Balasan daripada wiridnya. Dan wari itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berupa karamah, ada berupa anugerah-anugerah biasa atau rahmah biasa. Di dalam bahasa Arab, al-wirdu itu artinya tariq wal qadim. Dalam bahasa wirid artinya orang yang datang. Ada isu at-tariq. At-tariq itu biasanya kalau orang datang tamu ketuk-ketuk pintu namanya at-tariq. Tarakal bab, orang kalau dalam bahasa Arab tarakal bab berarti dia mengetuk pintu. Nah, biasanya itu ada orang yang datang ketuk pintu namanya at-tariq. Wal qadim atau orang yang datang. Jadi at-tariq wal qadim itu arti bahasa daripada kata al-wirdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada makna yang lain. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tentunya Yuqalu warada alaina fulanun ay qadim. Bersama saya Fiona Jaretno. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan warada alaina fulan, tidak mengatakan datang si fulan. Di hari Senin ini, karena kita berjumpa di edisi Wafil istilahi ma yudhiquhu al-haqqu ta'ala quluba awliyaihi min nafahatil ilahiyah. Termutakhir dari Wayaksibuhu quwwatan muharrikatan yang ada di wa rubbama yudhishuhu dan kali ini kita aw akan yugayyibuhu bahas terkait guru an dan hissihi. murid ikut pawai pelepasan bupati dan Makna wakil wirid bupati Kabupaten dalam Sinjai. istilah Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil wari negara, dalam istilah asisten ialah pemerintah kabupaten dan guru di apa yang Kabupaten Allah Sinjai ikut campakkan menyambut ke bupati, dalam hati wakil bupati walinya Sinjai, Adi berupa Seto Gadista Sabah, hembusan-hembusan dan Andi ilahi. Sapeni Otong. Tadi Acara kita pelepasan anugerah-anugerah bupati digelar ilahi. di ruang pola di kantor bupati Sehingga Sinjai hasilnya pagi tadi. wa yuksibu Selanjutnya quwwatan mereka pawai keliling ibu kota muharrika. Sinjai dengan melewati Sehingga sejumlah yang jalan wari utama yang datang di dari Kabupaten Allah itu Sinjai. bisa Nah, untuk informasi membuahkan lebih lengkapnya, menghasilkan tentunya kami sudah sesuatu terhubung kekuatan bersama yang jurnalis menggerakkan. Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Jadi Ada apa Rekan Samsul Bahri. kalau Selamat datang siang. itu an-nafahat al-ilahiyah Baik, ada selamat timbul siang, dalam Mbak seorang Fiona itu di redaksi semacam Tribun Timur, dan mau bergerak selamat kekuatan siang buat yang kuat pemirsa sekali Tribun Timur dimanapun sehingga dia Anda bergerak. berada. Baik, rekan Samba, mungkin bagaimana kabar hari ini Warubbama sebelum kita yudhishu, membahas terkadang terkait itu topik kita hari menjadikan ini? dia apa namanya Baik, masa dia alhamdulillah, terheran-heran juga. seperti hari-hari biasanya masih Jadi merasakan sehat, sesuatu dan sehingga seperti Kabupaten yudhishu. Sinjai ini masih cukup panas, Mbak Fio. Seperti Biasa yang kita yudhishu kita sudah lihat ini menjadi di bahasa Indonesia belakang dahsyat. layar Ada kami, sesuatu itu yang masih datang terik matahari cukup panas sekali di seakan-akan dia Kabupaten sangat Sinjai. hebat sekali. Begitu juga di Kota Hebat sekali. Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca Oh, dan atau bisa saja yugayibun hissi. Ia menghilangkannya orang itu dari pelepasan yang dilakukan apa atau dari menjadi agenda di hari apa Senin namanya ini itu di dari Kabupaten Sinjai, yaitu rasanya pelepasan bupati artinya dan bagi wakil seakan-akan bupati. dia sendiri Ini kalau hilang. digambarkan oleh rekan Samba bagaimana Nah, suasana dia sendiri pelepasan pagi tadi merasakan bahwa dan dia juga sudah dimulai pukul berapa pagi gaib tadi? hilang. Silakan. Baik, Nah, kalau jadi itu dada wala ini yakunu merupakan illa hari baghtatan. bersejarah yang kedua setelah Itu tidak sebelumnya terjadi kecuali hanya Bupati Sinjai Bapak tiba-tiba. Andi Seto Gadista Itulah pula yang Sabah disebut bersama hal wakilnya Itu Ibu pula istilah Andi ahwal, jadi Kartini ada Otong al-maqamat, ada dilantik pada al-ahwal. September tahun Al-maqamat itu 2018 lalu. adalah Sejarah yang sesuatu pertama, yang kemudian dan diusahakan hari ini merupakan sejarah yang kedua oleh seseorang, di mana diusahakan untuk mencapai itu Sinjai namanya maqam, khususnya para bentuknya aparatur maqamat. sipil negara di Tapi daerah ini kalau khususnya yang ada di warid atau pemerintah Kabupaten ahwal Sinjai itu tidak diusahakan, ikut tidak melepas diusahakan. atau Meskipun memeriahkan tadi kita mengatakan buah pawai daripada pelepasan dari wirid itu, tapi Bapak itu Bupati tidak dan bisa Ibu diusahakan. Wakil Umpamanya kita mau Bupati, saya bagi dan supaya yang tidak kalah menariknya karena itu pemandangan datangnya yang baghtatan kita lihat tadi tiba-tiba sepanjang dan jalan tidak utama di pernah dalam ibu lama. kota Kabupaten Sinjai
Tidak ada pernah lama itu kalau datang semacam itu hampir suatu setiap jalan-jalan perasaan. utama terdapat Ada dua macam, sekelompok bisa al-bastu, bisa murid al-qabdu, atau siswa bisa bersama as-surur, para bisa guru-guru al-huzn. ikut juga Apa maksudnya? melambaikan Bisa saja seseorang menyampaikan selamat jalan buat bupati terus dan dia ibu wakil bupati merasa yang telah sangat berakhir gembira masa jabatannya pada hari tanpa ini, tidak diketahui Mbak apa Pio, penyebabnya. seperti itu. Itu namanya Baik, al-bastu. iya mungkin kalau di awalnya Al-bastu, dia ada kegiatan merasa apa sebelumnya apa yang namanya digelar itu, pada kegiatan pelepasan pagi tadi, dadanya ini seperti apa, sebelum Iya, agenda pawai maksudnya. Iya. Bang, merasa luas. ya, berdasarkan Merasa pantauan sehingga kami bahwa itu menghasilkan sebelum dia sangat bergembira. diadakan pawai pelepasan Tetapi ada bupati lawannya dan al-qabdu namanya. ibu wakil Juga bupati bisa saja itu diawali suatu dengan waktu dia pelepasan merasakan secara sempit hati dan merasa sedih sekali. secara resmi Susah. di kantor Sedih sekali, atau di tidak ruang ada. bola kantor bupati Tidak ada semacam Kabupaten penyebabnya. Sinjai, ya mana Itu diawali namanya dengan suatu penyampaian al-warid atau al-ahwal. Datang kepada katakanlah seseorang dan itu permohonan tidak pernah lama. pamit sebagai Tidak pernah lama dan tidak bisa pejabat diusahakan. bupati sebagai bupati di daerah ini Kemudian yang diteruskan tentunya menyampaikan kesan wal dan wirdu yadumu pesan salasa di siyagin min periode siyagi zikri matlubati syar'a periode ini wallati di da'a ilaha hadapan kitab seluruh wallati para da'a ilaiha pejabat, kitabullah kepala ta'ala. dinas, para kepala Wirid bagian dan itu kepala bidang yang terhimpun ada di padanya tiga kantor bentuk zikir. pemerintahan Kabupaten Jadi wirid itu Sinjai. adalah zikir. Itu saja yang paling Zikir belum haru tentu yang wirid. kita lihat bahwa Kalau zikirnya dengan sudah berakhirnya pada dirutinkan, masa hari itu ini, menjadi wirid. mereka menyampaikan Di sini permohonan dikatakan maaf, bahwa ada dan tiga menyampaikan rasa modelnya, terima kasih. bentuknya Permohonan maaf zikir jika yang ada salah yang dituntut selama oleh memimpin, syara. kantor Dan itulah pula pemerintahan yang Kabupaten dianjurkan oleh Sinjai Al-Quran dan dan ucapan dijelaskan terima kasih oleh kepada hadis-hadis masyarakat Nabi luas di kita Kabupaten tentang Sinjai yang fadluha telah wa masubatuha, bekerjasama tentang membangun keutamaannya daerah itu. dan tentang pahalanya. Ya, terpenting Apa tadi adalah pahalanya permohonan kalau maaf orang jika ada berwirid, bagaimana salah mereka keutamaannya, di antara keduanya selama itu sudah menakutkan dijelaskan atau dalam memimpin Al-Quran, dijelaskan daerah dalam ini sunnah Nabi 5 atau tahun hadis. terakhir ini, Mbak Pio. Yang pertama Ya, sigatnya rekan Samba sigat tentunya istighfar. tadi ada penyampaian ucapan Istighfar. maaf, permohonan maaf dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh Yaitu pihak yang astaghfirullah. terlibat dalam Mi'ata kinerja marratin bupati dan wakil ba'da bupati selama muhasabatin 5 nafsi tahun, terakhir. ala Lantas, zallati penyampaian litauda lainnya yang sabhatal menjadi a'mali highlight di hari ini, naqiyatan apakah mungkin bayda. harapan dari bupati atau juga Jadi harapan pertama dari wakil bupati istighfar, seperti apa? sigatnya bentuknya Ya. Jadi minimal menyampaikan astagfirullah. permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya Untuk dijadikan wirid yang astagfirullah yaitu mendoakan agar 100 kali. Masyarakat Kabupaten Itulah Sinjai kita tetap di maju tarekat itu. dan hal-hal yang belum Tarekat itu sempat pada tarekat 100 kali. dilaksanakan atau Ya. program yang belum Tetapi sempat itu dia dikatakan dijalankan pada itu saat setelah ini, mudah-mudahan dapat di muhasabatin pemerintahan nafsi ala selanjutnya zallati. di penjabat bupati Itu dilakukan yang insyaallah istighfar besok sudah setelah ada pejabat melakukan yang baru muhasabah. yang akan dilantik oleh pemerintah atau gubernur PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan Ya. sejahtera seperti itu, Mbak Pio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Pio. Baik. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Iya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai, seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Ya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak Tio. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio.
Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada, Iya, rekan Samba? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga. Kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, Terima kasih. Mbak Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai Bupati dan Wakil Bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners.
atasan bersama ibu guru dan bapak guru di sana. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Firna Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong.
Acara pelepasan Bupati digelar di ruang pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua di mana masyarakat Sinjai khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu.
Dan ya, terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Vio. Ya, rekan Samba tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya, jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau Gubernur PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Iya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simaranu, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu
hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid, menyebarkan bendera kecil merah putih, dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya. Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Anuai, karena itu berada di atas bukit, Mbak Pio. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Seto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada rekan Samba? Kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia
akan kembali mengurus rumah tangga. Kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai. Jadi Partai Golkar sebagai ketua DPD 2, dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, terima Mbak kasih. Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jeretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadista Asapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, Alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua di mana masyarakat Sinjai khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini Mbak Fio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini
yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Vio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju, dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati
rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid, menyebarkan bendera kecil merah putih, dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak Tio. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan Jenderal dari Jalan Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut, kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada rekan Samba? Kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau.
Baik, baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang Iya. kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Iya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik, baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Baik, betul sekali, terima Mbak kasih. Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru.
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, Alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami, itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi? Silakan.
Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar, ada kegiatan pelepasan pagi tadi sebelum agenda pawai maksudnya. Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini, yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menahkodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Pio. Ya, rekan Sambat, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju, dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini, mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan
Ya. sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simaranu, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai, seperti itu, Mbak Vio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa, mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanah Sang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Ya, jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya.
Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumba. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan wakil bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka, lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjandi Seto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada, rekan Samba? Kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat Pak Pio, dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2, dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, terima kasih. Mbak Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih.
Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini benar. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami, itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadis Taasapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini,
yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menahkodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Vio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya, jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati
rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih, dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Ya, jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumba. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka, lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasimarano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada? Ya, Samba? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau.
Baik, baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang Iya. kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Iya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga. Kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik, baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Baik, Betul ya. sekali, Terima Mbak kasih. Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka tergunas. Di tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini benar. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru di sana.
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorana Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, Alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan.
Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini, yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Pio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan
Ya. sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simaranu, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai, seperti itu, Mbak Vio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanah Sang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Ya, jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya.
Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumba. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut, kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Seto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada? Iya, Samba? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung, dan cuma itu yang kami lihat Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, jadi Partai Golkar sebagai ketua DPD 2, dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini tahun politik, kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif, seperti itu Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, terima kasih. Mbak Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih.
Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribunas. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadista Asapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami, itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini,
yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menahkodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Vio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya, jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Iya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati
rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid, menyebarkan bendera kecil merah putih, dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa, mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Ya, jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut, kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada? Iya, Sambang? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau.
Baik, baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi. Selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik, baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Baik, betul sekali, terima kasih. Mbak Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai Bupati dan Wakil Bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini benar. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru.
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, Alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi? Silakan.
Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini, yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Pio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Yang insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan
Ya. sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simaranu, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai, seperti itu, Mbak Vio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Ya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa, mungkin boleh disampaikan? Ya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya.
Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumba. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka, lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjandi Seto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada rekan Samba? Kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat Pak Pio, dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat lakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2, dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, terima Mbak kasih. Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih.
Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Retno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami, itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadis Taasapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini,
yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Vio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju, dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati
rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka, lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasimarano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada? Iya, Mbak? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau.
Baik, baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi. Selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang Iya. kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Iya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga. Kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik, baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Baik, Betul ya. sekali, Terima Mbak kasih. Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru.
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, Alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan.
Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Asapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini, Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini, yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini, mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menahkodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Pio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya. Jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju, dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Yang insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan
Ya. sejahtera seperti itu, Mbak Vio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Vio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Iya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simarano, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid menyebarkan bendera kecil merah putih dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai, seperti itu, Mbak Vio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya.
Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumbang. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasti Marano, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada rekan Samba? Kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu Mbak Pio, yang kami pantau. Baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu, siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2, dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu Mbak Pio. Baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Betul sekali, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih.
Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribunas. Di tengah menunggu rombongan pawai bupati dan wakil bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini Tribuners. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fernanda Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program Tribun Timur Update. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap produktif di hari Senin ini. Karena kita berjumpa di edisi Senin 25 September 2023. Dan tentunya kami akan membagikan atau juga menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait guru dan murid ikut pawai pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Sebagai pengantar, ribuan aparatur sipil negara, ASN pemerintah kabupaten, dan guru di Kabupaten Sinjai ikut menyambut pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Andi Seto Gadis Taasapa dan Andi Kartini Otong. Acara pelepasan Bupati digelar di Ruang Pola di kantor Bupati Sinjai pada pagi tadi. Selanjutnya mereka pawai keliling ibu kota Sinjai dengan melewati sejumlah jalan utama di Kabupaten Sinjai. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai. Ada rekan Samsul Bahri. Selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Fiorentina di redaksi Tribun Timur dan selamat siang buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, mungkin bagaimana kabar hari ini sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini? Baik, alhamdulillah seperti hari-hari biasanya masih sehat dan Kabupaten Sinjai ini masih cukup panas Mbak Fio. Seperti yang Anda lihat ini di belakang layar kami, itu masih terik matahari cukup panas sekali di Kabupaten Sinjai. Begitu juga di Kota Makassar, rekan Samba. Memang akhir-akhir ini cuaca dan juga musim kemarau akan tepat di bulan September ini. Dan mungkin kita akan membahas terkait pelepasan yang dilakukan atau yang menjadi agenda di hari Senin ini di Kabupaten Sinjai, yaitu pelepasan Bupati dan juga Wakil Bupati. Mungkin boleh digambarkan oleh rekan Samba bagaimana suasana pelepasan pagi tadi dan juga dimulai pukul berapa pagi tadi. Silakan. Baik, jadi ini merupakan hari bersejarah yang kedua setelah sebelumnya Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadis Taasapa bersama wakilnya Bapak Ibu Andi Kartini Otong dilantik pada September tahun 2018 lalu. Itu sejarah yang pertama. Kemudian dan hari ini merupakan sejarah yang kedua, di mana masyarakat Sinjai, khususnya para aparatur sipil negara di daerah ini, khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Sinjai, ikut melepas atau memeriahkan pawai pelepasan dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dan yang tidak kalah menariknya, pemandangan yang kita lihat tadi sepanjang jalan utama di dalam ibu kota Kabupaten Sinjai, ada hampir setiap jalan-jalan utama terdapat sekelompok murid atau siswa bersama para guru-guru ikut juga menyampaikan selamat jalan buat Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah berakhir masa jabatannya pada hari ini Mbak Pio, seperti itu. Baik, iya mungkin kalau di awalnya ada kegiatan apa sebelumnya yang digelar pada kegiatan pelepasan pagi tadi? Sebelum agenda pawai maksudnya? Iya. Berdasarkan pantauan kami bahwa sebelum diadakan pawai pelepasan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu diawali dengan pelepasan secara secara resmi di kantor atau di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Sinjai, yang mana diawali dengan penyampaian atau katakanlah permohonan pamit sebagai pejabat bupati, sebagai bupati di daerah ini,
yang tentunya menyampaikan kesan dan pesan di periode ini di hadapan seluruh para pejabat, kepala dinas, para kepala bagian dan kepala bidang yang ada di kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai. Tentu saja yang paling haru yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya pada masa hari ini mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan rasa terima kasih. Ya, permohonan maaf jika ada salah yang selama memimpin kantor pemerintahan Kabupaten Sinjai, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat luas di Kabupaten Sinjai yang telah bekerja sama membangun daerah itu. Dan yang terpenting tadi adalah permohonan maaf jika ada salah mereka di antara keduanya selama menakodai atau memimpin daerah ini 5 tahun terakhir ini, Mbak Pio. Ya, rekan Samba, tentunya tadi ada penyampaian ucapan maaf, permohonan maaf, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun terakhir. Lantas mungkin penyampaian lainnya yang menjadi highlight di hari ini, apakah mungkin harapan dari Bupati atau juga harapan dari Wakil Bupati seperti apa? Ya, jadi menyampaikan permohonan maaf dan harapannya juga bahwa tentunya dia mendoakan agar masyarakat Kabupaten Sinjai tetap maju dan hal-hal yang belum sempat dilaksanakan atau program yang belum sempat dijalankan pada saat ini mudah-mudahan dapat di pemerintahan selanjutnya di penjabat bupati. Ya, insya Allah besok sudah ada pejabat bupati yang baru yang akan dilantik oleh pemerintah atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan harapkan dapat melanjutkan program-program yang belum sempat terlaksana dan dapat tetap menjadikan daerah ini menjadi daerah yang tentram, daerah yang aman dan sejahtera seperti itu, Mbak Pio. Baik, apakah mungkin ada informasi yang telah dihimpun oleh rekan Samba dalam hal ini mengetahui siapa yang akan menduduki jabatan sebagai penjabat di Kabupaten Sinjai? Ya, informasi yang kami peroleh di beberapa pekan terakhir ini memang ada beberapa figur atau beberapa pejabat baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Sinjai sendiri dan juga dari pihak kementerian. Dan sejak 2 hari terakhir ini informasi yang kami peroleh bahwa rencananya, bocorannya yang kami peroleh bahwa salah seorang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan dipercayakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau penjabat bupati selama kurang lebih 1 tahun mendatang, karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai nantinya akan bersama dengan daerah lainnya di wilayah Sulawesi Selatan atau pilkada serentak pada September tahun 2024 mendatang, Mbak Pio. Baik, ya jadi ada beberapa nama yang sudah menjadi usulan begitu ya, figur-figur yang akan menempati posisi penjabat di Kabupaten Sinjai. Mungkin terkait kegiatan pagi tadi adalah adanya pelepasan di kantor Bupati dan juga adanya kegiatan pawai. Lantas mungkin boleh diinformasikan oleh rekan Samba siapa saja yang terlibat dalam pelepasan di hari ini? Ya, baik. Jadi kami pantau bahwa hampir seluruh aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan para kepala dinas, dan juga yang paling mencolok itu adalah para guru-guru dan bahkan para siswi atau murid sekolah dasar yang khususnya berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau ibu kota kabupaten yang dilewati
rombongan pawai dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati Sinjai. Dan kami juga memantau bahwa karena ini setelah melakukan pawai, Bupati akan kembali ke rumah pribadinya masing-masing, baik begitu pula juga Ibu Wakil Bupati Sinjai juga akan kembali ke rumah pribadinya dan sudah mengosongkan rumah jabatan di Jalan Persatuan Raya. Khusus untuk Bapak Bupati Sinjai, karena rumah pribadinya terletak di luar ibu kota Kabupaten Sinjai, ini berada di Desa Simaranu, Kecamatan Sinjai Timur, atau jaraknya sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, sehingga siswa-siswa maupun guru yang dilewati jalan ke rumahnya, mereka tetap menunggu hingga masuk di rumah pribadi masing-masing. Dan sepanjang jalan itu mereka tampak mengibarkan para murid, menyebarkan bendera kecil merah putih, dilambaikan ke arah rombongan Bupati Sinjai. Seperti itu, Mbak Pio. Berarti respon dari masyarakat yang dilalui oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya sangat antusias melihat atau juga mengiringi perpisahan oleh kedua sosok hari ini ya? Iya. Oke, lantas rute yang dilalui oleh kegiatan pawai tadi ada dari jalan apa mungkin boleh disampaikan? Iya, jadi diawali dari dilepaskan di kantor Bupati Sinjai yang terletak di Tanasang, Kelurahan Hanwai, karena itu berada di atas bukit, Mbak Pio. Jadi dari ketinggian kantor Bupati itu kemudian turun ke dalam area kota dengan melewati Jalan Bayangkara depan kantor KPU Sinjai, kemudian depan Polres Sinjai, kemudian berbelok ke arah Jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Biringere dan masuk di Jalan Persatuan Raya. Yang mana Jalan Persatuan Raya ini merupakan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Bone dan Kabupaten Kumba. Di Jalan Trans Sulawesi ini, tepatnya di Jalan Persatuan Raya, rumah jabatan Wakil Bupati maupun rumah jabatan Bupati Sinjai terletak di jalan tersebut. Kemudian mengarah ke Jalan Sungai Tangka, lalu masuk ke area Lapa, lalu dari kawasan permukiman warga di Lapa atau tempatnya yang biasa dikenal di tempat kuliner di daerah itu, lalu Bupati Sinjai Deseto Gadista Asapa menuju ke rumah pribadinya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur atau Desa Pasimaranu, seperti itu. Sedangkan Ibu Wakil Bupati kembali ke rumah pribadi mereka, seperti itu, Mbak Tio. Berarti rute yang dijalani pagi tadi hingga mungkin siangnya pasti ya sangat panjang juga ya, berarti dari rumah jabatan kemudian ke menyapa warga atau juga masyarakat di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada bingkisan yang didapatkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati yang berasal dari masyarakat mungkin? Apakah mungkin ada? Ya, Samba? kami memantau ada bingkisan seperti buket yang diserahkan langsung kepada oleh para siswa-siswa atau murid yang dilewati oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Para siswa sendiri menyerahkan buket itu atau bingkisan kepada Bupati secara langsung. Dan cuma itu yang kami lihat, Pak Pio. Dan selain itu beberapa ASN yang kemudian ada yang bergegas untuk menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bupati. Seperti itu, Mbak Pio, yang kami pantau.
Baik, baik. Ya, jadi ada beberapa bingkisan yang menjadi kenang-kenangan untuk Bupati dan juga Wakil Bupati dari anak-anak sekolah, begitu siswa-siswi sekolah ya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang masa jabatan, tentunya ada aktivitas atau juga mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kabupaten Sinjai. Mungkin rekan Samba telah menghimpun berita atau informasi selanjutnya ada agenda apa dari Bapak Bupati? Kalau dari Bapak Bupatinya sendiri, sayang sekali tadi kami tidak sempat melakukan wawancara langsung karena begitu banyaknya orang yang kemudian yang tidak mampu kami tembus untuk ke tempatnya ya berdiri. Namun belum dapat kami informasi bahwa apa rencana ke depannya. Namun jika Ibu Wakil Bupati, kami sempat memperoleh informasi dari beliau bahwa rencananya dia akan kembali mengurus rumah tangga, kemudian karena dia selain ibu rumah tangga juga beliau sebagai pimpinan partai di Kabupaten Sinjai, yakni Partai Golkar sebagai Ketua DPD 2. Dan beliau menyampaikan bahwa kedepannya ini setelah istirahat beberapa hari ke depan, maka akan ikut menyukseskan agenda-agenda partai politik yang sesuai dengan anjuran atau arahan dari pimpinan mereka di DPP Golkar. Apalagi tentunya ini dalam beberapa bulan ke depan ini, tahun politik kita ketahui bahwa pemilu 2024 tidak lama lagi, dan tentu sebagai pimpinan partai bertanggung jawab untuk menyukseskan atau paling tidak dapat mendudukkan kader-kadernya di lembaga legislatif seperti itu, Mbak Pio. Baik, baik. Jadi untuk Ibu Wakil Bupati sendiri memang masih ada agenda politik yang perlu dijalani karena merupakan tanggung jawab juga dan sekaligus juga menjadi ibu rumah tangga, begitu ya, rekan Samba? Baik. Baik, betul sekali, terima kasih. Mbak Pio. Ya, terima kasih rekan Samba atas informasi yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu rekan Samba. Terima kasih. Ya, Tribuners, selanjutnya kita akan menampilkan sedikit cuplikan atau juga hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi yang ada di lokasi di Kabupaten Sinjai. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Melalui pilkada pemilihan daerah di daerah itu, dan hari ini merupakan hari terakhir masa jabatan mereka Tribuners. Tengah menunggu rombongan pawai Bupati dan Wakil Bupati, para murid SD memanfaatkan waktu untuk berbelanja. Seperti ini benar. Pinggir banyak kendaraan. Para siswa murid rela berpanas-panasan bersama ibu guru dan bapak guru di sana.
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 25 September 2023. Tentunya Tribuners saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Firna Jaretno dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.